Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam. Tadi sudah banyak dijelaskan oleh Pak Albert, jadi mungkin saya menyinggungnya nanti sedikit karena sudah sangat jelas tadi disebutkan sebelumnya. Pembahasan saya mengenai integrasi data kesehatan ya, kenapa itu perlu dan nanti peran vendor dalam hal ini untuk memetakan rekam medis elektroniknya itu akan menjadi seperti apa. Sebenarnya untuk integrasi sendiri atau interoperabilitas sendiri itu banyak fungsi ya, terutama untuk pengambilan keputusan. Untuk slide-nya sudah saya share ke panitia. Terus kemudian integrasinya sendiri sebenarnya ada beberapa cara. Ada yang modelnya data center, ada kemudian yang modelnya adalah server hub. Data center itu yang modelnya saat ini digunakan oleh Kemenkes, yang setiap fasilitas kesehatan, baik puskesmas maupun rumah sakit ataupun dokter praktek pribadi, seluruh datanya akan dikirim ke data center Kemenkes. Terus kemudian ada lagi yang namanya server hub. Server hub ini adalah model contoh yang sebagian digunakan di rumah sakit, itu seperti yang digunakan oleh BPJS dalam hal ini seperti model JKN. Jadi datanya ada di masing-masing rumah sakit. Setiap fasilitas kesehatan hanya menyediakan servis yang nanti datanya akan di-collecting oleh aplikasi BPJS seperti jadwal operasi ataupun jadwal poli atau yang lain untuk ketersediaan antrian seperti itu. Nah, masing-masing punya kekurangan dan kelebihan. Untuk yang data center ini memang salah satu kelebihannya adalah kecepatan dalam loading atau pengambilan data atau dalam model grabbingnya, sehingga langsung bisa dipetakan karena datanya ada di data center Kemenkes dalam hal ini. Tetapi kelemahannya adalah akan membutuhkan data yang sangat besar atau server yang sangat besar karena kan dia collecting data ya, semuanya disimpan di situ. Kelemahan yang lain adalah ketika salah satu user itu tidak mengirimkan data karena membutuhkan action dari fasilitas untuk mengirimkan. Kalau mereka tidak mengirimkan ya otomatis datanya tidak bisa diambil. Untuk server hub sendiri ini yang penting ada middleware atau ada server hub yang nanti digunakan untuk grabbing. Kelebihannya adalah tidak membutuhkan data yang besar karena data tidak disimpan di data center. Ketika dibutuhkan data, misalnya data pasien, itu datanya akan langsung di-collecting dari server yang bersangkutan atau rumah sakit terkait, sehingga tidak membutuhkan data yang besar. Tetapi kerugiannya atau kelemahannya adalah ketika koneksi ke server tersebut terputus, sehingga tidak bisa di-collecting. Kalau tadi dengan data center itu kan kalau misalnya putus pun datanya masih ada di server data centernya. Tetapi kalau server hub mau nggak mau harus real time datanya live seperti itu. Ini adalah dua langkah integrasi. Nah, dalam hal ini peran vendor di server hub ini seperti yang sudah disediakan di masing-masing vendor ya, mereka menyediakan web service mengikuti spesifikasi teknis yang sudah disepakati antara pihak misalnya rumah sakit dengan BPJS seperti itu. Terus kemudian untuk pertukaran data itu bisa dengan menggunakan beberapa cara yang dikenal saat ini. Kebanyakan di dunia modern saat ini lebih banyak menggunakan model JSON ya untuk pengiriman datanya, termasuk dengan FHIR pun sekarang yang digunakan adalah model JSON, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk pengiriman data atau pertukaran datanya nanti itu bisa menggunakan beberapa cara. Yang pertama adalah standar pertukaran dengan menggunakan photobuf. Ini dibuat atau dan dikembangkan oleh Google. Kemudian XML ini model yang agak lebih lama, yang mulai jarang ada yang menggunakan. Kemudian yang terakhir yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Albrecht, standar ANSI yang saat ini banyak digunakan di berbagai macam industri kesehatan seperti itu.
Terus kemudian dalam hal ini vendor terutama nanti ketika memang dibutuhkan untuk proses integrasi data, kalau saat ini kan data center kita kirim semuanya ke Kemenkes ya, menjadi masalah ketika nanti pihak Kemenkes itu tidak menyediakan aplikasi untuk diakses oleh pihak Dinkes baik kabupaten ataupun provinsi. Sehingga masing-masing daerah tersebut tidak bisa membuka data mereka dan tidak bisa collecting data. Dalam hal ini vendor sebagai penyedia itu bisa menyediakan untuk interkoneksi atau interoperabilitasnya, menyediakan web service untuk mengkomunikasikan antar vaskes, dalam hal ini tadi bisa menggunakan modelnya server hub ya, seperti itu. Yang di dalamnya itu menggunakan web service. Web service ini ada dua. Konsennya yang pertama adalah API, yang kedua adalah web service. API ini merupakan software interface yang terdiri atas kumpulan instruksi yang disimpan dalam bentuk library dan menjelaskan bagaimana agar suatu software dapat berinteraksi dengan software lainnya. Jadi API itu lebih kepada seperangkat aturan atau kesepakatan. Kalau kita ibaratkan sebagai kafe, API ini adalah menu-menunya. Kalau menunya nasi goreng berarti isinya ada telur, ada kacang, ada timun dan lain-lain. Nah, kemudian ada web service. Web service adalah software yang dibuat untuk menjembatani antara mesin to mesin dalam suatu jaringan atau suatu layanan yang memungkinkan terjadinya interaksi serta komunikasi antar sistem-sistem yang berbeda atau interoperabilitas dalam suatu jaringan. Kalau dalam kafe tadi saya ibaratkan web service ini adalah kokinya. Jadi dia yang nanti melayani ketika ada permintaan, dia menyediakan dan akan dikirim ke usernya. Nah, ini modelnya komunikasinya ya, seperti ini. Terus kemudian vendor-vendor sendiri ketika nanti mereka akan membuat sebuah web service atau interoperabilitas, untuk aplikasi mereka bisa mengembangkan dengan beberapa tool. Bagi yang menggunakan Java bisa menggunakan Eclipse, Intels, NetBeans dan lain-lain. Bagi yang menggunakan Pascal, itu tool yang bisa digunakan adalah Zarus, Embarcadero dan lain-lain. Kemudian PHP ada NetBeans, Jenny, Notepad dan lain-lain. Nah, terus kemudian yang menggunakan Golang ada IntelliJ AD, Android Studio dan lain-lain. Terus kemudian standar pertukaran data kesehatan yang ada di Indonesia tadi sudah dijelaskan oleh Pak Albert, bisa menggunakan framework pertukaran data kesehatan yang biasa digunakan mengacu kepada eFire di sini ya, di sini. Nanti bisa dibuka di efire.ru.github.io. eFire itu merupakan Fast Healthcare Interoperability Resource, yaitu standar global yang menetapkan format data beserta elemen-elemen yang disebut resource dan sebuah standar antarmuka pemrograman aplikasi untuk pertukaran informasi resume medis elektronik. FHIR dikeluarkan oleh Head Level 7 Internasional. Apa saja yang dikirim ini nanti menjadi kendala bagi semua teman-teman di rumah sakit karena terlalu banyaknya model rekam medis atau dokumen rekam medis itu ada berbagai macam, itu lebih dari 200-an dokumen. Modelnya dari asuhan awal keperawatan, asuhan awal medis sampai asuhan lanjutan, kemudian asuhan tambahan dan lain-lain. Sementara yang dikenal di FHIR itu tidak mengenal semua itu. Padahal ketika kita berbicara tentang masalah interoperabilitas atau pertukaran data dengan tujuan untuk pelayanan pasien yang pastinya lebih presisi, maka semua data tersebut harus bisa dikirimkan. Di dalamnya tadi ada asuhan medis, keperawatan dan lain-lain, termasuk resep obat, data dia dan gizi. Tetapi semua itu tidak, kebanyakan item-itemnya itu tidak dikenali di FHIR.
Bagaimana cara mengirimnya? Semua harus dikirim mengikuti format yang ada di FIR rule GitHub IO resource list. Semua item atau penamaan atau feed atau terminologi yang digunakan wajib mengikuti standar yang didukung seperti Snowmed CT kemudian Loins. Jadi item atau penamaan atau terminologi itu wajib didukung mengikuti Snowmed CT atau Lions. Yang disebut item atau terminologi seperti apa? Nah, ini saya buka sampel aplikasi ya, biar paham tadi yang disebut item itu apa. Nah, item itu seperti ini, riwayat penyakit saat ini, riwayat penyakit dahulu, riwayat pembedahan, riwayat transfusi darah, riwayat alergi. Nah, ini disebut dengan item atau disebut juga dengan terminologi. Semuanya itu wajib bisa dikirim. Di FIR itu tidak mengenal yang namanya swab. Ya, di FIR tidak mengenal yang namanya swab. Subjek ataupun objek itu kedua-duanya dikenal sebagai observation. Terus kemudian assessment di FIR itu tidak dikenali. Di FIR yang dikenali adalah clinical impression. Terus kemudian untuk plan di FIR itu yang dikenal adalah care plan. Kalau kita lihat di sini ya kita cari berdasarkan alfabetik. Ya, kalau terkait tadi dengan pengiriman yang terkait dengan pemeriksaan, riwayat penyakit dahulu, riwayat penyakit sekarang, terus kemudian tadi ada riwayat dirawat di rumah sakit, riwayat transfusi darah, kesadaran mental dan lain-lain yang hubungannya dengan observasi, maka nanti dikirimnya itu menggunakan format observation yang ada di FIRE ini. Ya. Terminologinya wajib mengikuti terminologi yang disediakan baik menggunakan Loins ataupun menggunakan Sonomed City. Seperti ini. Terus kemudian assessment tadi sudah disampaikan dia yang dikenal di sini adalah di clinical impression-nya di sini. Saya kembali ke presentasi. Nah, ini contoh pengiriman tanda-tanda vital yang ada di aplikasi yang nanti dikembangkan oleh semua vendor. Yang terkait dengan observasi, semuanya nanti akan dikirim dengan model observasi seperti ini resource-nya. Saya kembali ke sini. Ini ya, modelnya seperti ini. Untuk format pengirimannya seperti ini, resource yang ada di sini tidak harus digunakan semua, digunakan sesuai dengan kebutuhannya. Jadi template yang ada di sini itu tidak harus diisi semua, diisi dengan sesuai kebutuhan. Nilainya bisa berupa string, bisa berupa boolean, bisa berupa integer atau yang lain. Sesuai dengan yang ada pemeriksaan yang dilakukan. Sebagai contoh pengiriman suhu badan, maka suhu badan harus dicarikan terminologinya terlebih dahulu, bisa menggunakan Snowmed CT atau Loins. Untuk suhu badan misalnya di Loins tersedia dengan kode 8310-5 dengan nama displaynya itu adalah body temperatur. Kemudian untuk tanda-tanda vital yang lain seperti respiratory rate dengan kode 9279-1. Untuk heart rate dengan kode 8867-4. Untuk oksigen saturation dengan kode 59408-5. Ini resource-nya. Untuk terminologinya nanti dimasukkannya di sini, di bagian sini. Ya. Di bagian coding, kodenya apa? Kodenya menggunakan terminologi dari Loins. Nama displaynya apa? Atau nama pemeriksaannya. Ini harus dicari di Loins-nya. Ini tadi 8310 body temperatur. Setelah ketemu terminologi, yang selanjutnya dikirim adalah value atau nilainya.
nilainya itu kalau di aplikasi seperti ini ya, riwayat penyakit. Nah, ini isi dari riwayat penyakit dahulu atau value-nya. Nah, value-nya nanti bagaimana pengirimannya, ada di slide selanjutnya di sini. Itu diisi di bagian value quantity. Nah, aturan yang harus diikuti adalah untuk nilai data yang dikirim bisa menggunakan satuan yang sudah terstandar. Jadi kalau dia berupa nilai dan ada satuannya, satuannya harus mengikuti standar yang sudah ditetapkan. Dalam hal ini bisa menggunakan unitsofmeasure.org. Sebagai contoh, tadi suhu tubuh itu 37 derajat dengan nama satuan degree Celcius. Setelah kita cari di unitsofmeasure.org, itu untuk derajat Celcius, itu kode derajat Celcius itu kodenya adalah Cel. Terus nama display atau nama unitnya di sini adalah degree Celcius. Nilainya dimasukkan di sini 37. Sama halnya ketika nanti kita menggunakan respiratory rate, maka satuannya itu adalah breath per minute. Ya, di sini nama satuannya di sini nanti breath per minute, ini dimasukkan di unit. Terus kemudian kodenya apa? Kodenya adalah per min. Per minnya nanti dimasukkan di bagian kode yang ada di sini. Kemudian sama halnya dengan saturasi oksigen. Saturasi oksigen itu nanti untuk nama unitnya adalah persen di sini. Nama unitnya persen. Terus kemudian kodenya di bagian di sini diisi dengan persen. Nanti dicari di unitsofmeasure.org. Terus kemudian pengiriman swab. Kalau kita hanya mengirimkan data berupa tanda-tanda vital, akan sangat susah bagi rumah sakit atau vaskes lanjutan ketika mereka ingin menganalisa apa penyakit yang diderita oleh pasien. Rekam medis elektronik itu kalau bisa datanya itu sifatnya adalah narasi. Kenapa sifatnya narasi? Karena FHIR tidak bisa menerima data berupa gambar kecuali gambarnya itu berupa DICOM. Ya, data berupa DICOM itu bisa diterima. Gambar radiologi, CT scan, EKG bisa. Tetapi ketika gambar-gambarnya itu berupa gambar-gambar misalnya gambar operasi, ada penandaan ditulis, itu tidak bisa dikirim kalau dia tipe datanya JPEG. Begitu juga penandaan pemeriksaan. Di gambar pemeriksaan awal keperawatan, awal medis, itu kadang ada penandaan yang dokter pengen mengisi, dicoret-coret. Itu tidak bisa dikirimkan ke data center. 2 menit lagi, Mas. Oh ya, siap. Kalau nanti dia berupa narasi, semuanya itu akan bisa dikirim, sehingga akan lebih bagus jika memang ada gambar itu dikasih aja nomor. Kemudian dari nomor itu nanti yang dokter akan menulis nomor berapa, kemudian isinya apa saja. Nah, ini untuk swab itu asesmen dikirim pada clinical impression dan plan dikirim menggunakan template care plan. Untuk asesmen dimasukkan dalam summary. Jadi ini clinical impression. Di sini ada isinya adalah summary di bagian sini. Ini berisi tentang asesmennya. Terus kemudian baik keluhan subjek ataupun objek, kalau misalnya mau di free typing, itu nanti bisa dimasukkan bagian description, ya, di bagian description di sini, ya, dimasukkannya di sini. Ini adalah sampel identifikasi field pada rekam medis elektronik. Misalnya riwayat penyakit dahulu. Nah, riwayat penyakit dahulu ini kita cari terlebih dahulu di dalam LOINS-nya, ya, di dalam LOINS-nya. Ketika dicari di dalam LOINS, ternyata riwayat penyakit dahulu itu ditemukan dengan kode 11348
dengan nama display adalah Past Medical History. Past Medical History ini nanti kita kirim menggunakan observasi dengan nama display dan kodenya 113480. Kemudian dengan value-nya itu adalah free typing. Nah, jadi rumah sakit yang memiliki banyak sekali varian pemeriksaan atau dokumen itu mau nggak mau harus dipetakan satu persatu. Kalau satu lembarnya itu berisi 100 kolom atau 100 terminologi, maka si programmer harus bekerja keras untuk mengirimkan dan mencari terminologinya di Lloyd's ataupun di SNOMED City. Seperti itu. Ini ada torak, abdomen, suhu dan lain-lain seperti itu.